misal Bandar ikut join kelas, terus tahu strateginya bocor, apa Bandar bisa berubah? Ini bukannya kalau ya, gue tahu mereka udah masuk. Bukan kalau. Iya, kalau kamu mau greedy makan semua tuh kamu nggak akan ada yang suka. Kenapa orang suka sama Pak Pepe? Banyak yang orang kaya baru karena Pak Pepe kayak gitu. Kita boleh kalah ganteng, boleh kalah kaya, tapi nggak boleh kalah biji. Sebenarnya gitu. Biji itu artinya mental ya. Mental harus berani dulu lah. Oke, ini kita masuk ke part 2. Gue mau pelajarin kungfu supaya gue mau sharing kungfu supaya retail ini jangan kena makan sama Bandar terus, supaya jangan kena jadi sobat loss sama sobat cupu ya. Kita ngomongin bandarmologi dulu nih. Selama nge-trade dengan cara ngitung bid over smart money, Bang Hengki pernah nggak nemu Bandar jual rugi? Bandar jual rugi? Sering saya ketemu Bandar jual rugi. Kenapa bisa ada, ya kenapa mereka, kesalahan utama itu biasanya gara-gara apa? Kesalahan utama yang Dikebuk sama emitennya kah atau gitu? Emiten sama market maker itu satu. Gitu. Banyak orang membedakan, emiten lah yang bisa gebuk, market maker lah gini. Nah, kita harus bedakan, ada emiten, market maker, sama big player. Big player itu orang banyak duit tapi nggak punya barang. Market maker adalah orang yang punya duit dan punya barang dan dapat mandat. Mandatnya dari siapa? Emiten. Siapa yang punya barang? Emiten. Emiten punya barang, tapi nggak ada waktu untuk ngelola sahamnya. Makanya dari itu tuh fungsinya beda. Nah, tapi kalau makanya market maker digebuk sama emiten mungkin nggak? Mungkin. Tapi yang rugi biasa emitennya. Karena biasa emiten itu nitip barang sama nitip uang ke market maker. Jadi kalau bisa digebuk, ya sebaiknya dia gebuk diri dia sendiri. Makanya enggak. Berbeda dengan big player. Big player itu orang yang punya duit, main aja di lapaknya dia. Makanya itu mungkin digebuk. Kalau jadi pertanyaannya, apakah market maker ada yang rugi? Ada. Sahamnya itu saham kayu. Saham kayu itu dari 50, dia tarik sampai 500. Nah, problem dia rugi menurut saya gitu ya kan. Karena kita kan nggak tahu internalnya dia gitu. Menurut saya adalah retailnya nggak dikasih untung, gaya mainnya cabut pasang bid gitu. Kalau cabut pasang bid, mungkin kamu bisa dapat duit kecil. Tapi kalau real money adalah kamu nggak cabut pasang bid, volumenya berani gede, ada orang bisa untung. Jadi orang tuh harus untung, dia nggak kasih untung, dia pelit gitu. Mungkin duitnya nggak banyak gitu. Nah makanya dia orang masuk gede, dia langsung karungin kayak gitu kan. Nah tarik 50 ke 500, 50 ke 500 kan cost-nya beda. Nah 50 maksudnya cost-nya mungkin 5M per hari. Nah, fee-nya berapa? 5M, kalilah fee-nya hitung. Beda dengan harga 500. 50M jadinya. Nah, jadinya gagal. Makanya kayu ketika dia gagal langsung 50, 500, langsung 3 hari langsung balik lagi ke 50. Langsung dar. Silakan dilihat aja chart-nya. Nggak ada volume buat dia jual juga. Nggak ada volume dia jual. Dia udah pasrah kayak gitu. Artinya dia nggak sanggup lagi gitu. Dia nggak sanggup nalangin lagi. Nah, itu terjadi nggak terjadi kayak gitu. Nah. Biasanya kalau misalnya kayak gitu, di awal ya, purpose dia melakukan itu fungsi untuk apa? Kan berarti dia harapkan kan retail ikutan, partisipasi, masuk, kayak gitu kan. Ya, yang diharapkan berarti cuman nggak dikasih main juga gitu kan. Saya juga nggak tahu kayak gitu. Makanya ya mungkin itu penyebabnya. Dia mau narik ke 5.000, ke 50.000 pun yang PR dia gitu. Karena saya sering selalu bilang gitu, market maker itu paling takut kalau sahamnya nggak ada yang ngikut. Karena dia narik itu udah pasti fixed cost gitu kan. Fixed cost nggak bisa distribusi, orang nggak suka, orang malah cenderung akan ngejelekin sahamnya gitu. Orang ngejelekin sahamnya kan, orang narik buat apa? Buat distribusi ke retail. Nah, distribusi retail aja nggak suka gitu, lu mau distribusi ke siapa gitu kan? Ke hantu kayak gitu kan nggak mungkin. Makanya dari itu pakai influencer, pop-up dulu. Panggil influencer. Pakai influencer. Pakai. Itu ketara banget gitu. Di gambar chartnya influencernya kompak ngomongnya gitu kan. Banyak gitu, banyak ngomongnya kompak. Udahlah kompak, langsung turun. Nah, kan ketahuan banget loh. Itu maksudnya kan kamu nggak mau kasih orang untung, kayak gitu kan. Intinya kamu masuk sinyal ke influencer, itu artinya kamu mau jualan. Ya orang nggak suka gitu, bad impression gitu. Jadi ya itu terjadi gitu. Menarik. Apakah gue kenal dengan influencernya? No comment. Cuma saya ngomongin fakta, no personal gitu lah. Ini fakta gitu. Orang yang market pasti tahu yang saya maksud itu siapa. Karena ketara banget. Tapi kalau misalnya kayak gitu,
Lu pernah ditawarin gak sih? Kalau misalnya itu dibayarannya Banyak, kayak gimana? saya banyak ditawarin. Saya Kalau banyak itu ditawarin. bayarannya kayak gimana? Apakah misalnya kayak one time fee kayak gitu? Biasanya mereka kasih barang, makanya mereka sama-sama ada kepentingan. Gitu. Saya sering ditawarin, cuman ya you can judge ya dari saya podcast berapa lama, saya nggak mungkin terima kayak gitu. Nggak mungkin mesti terima, suka hati kau lah kayak gitu kan. Iya. Menarik. Biasanya bandar itu berapa persen untuk ambil keuntungan di satu emiten? Mohon infonya. Very good question. Kalau untuk emiten, rata-rata sih untuk yang short term sekali tarik itu 200%. Dia tarik 200% karena dia butuh jual turun. Nah, makanya kita bisa untung 200%, dia nggak bisa untung 200%. Tapi amount dia lebih gede. Kayak gitu. Itu market maker. Oh, dia jual pasti ya dan dia kan trading kiri kanan volume. Terus asingnya ikut, mungkin asingnya untung juga gitu. Nah, jadi banyak faktornya kayak gitu. Jadi tapi rata-rata 150 sampai 200 lah kayak gitu. Jadi kalau kamu lihat satu saat tiba-tiba nge-stong sampai 200 ya seharusnya udah mau mulai koreksi kayak gitu. Kecuali sahamnya terlalu kering terus ada news ada apa-apa. Itu mungkin beda cerita. Ya. Kok misal bandar ikut join kelas, terus tahu strateginya bocor, apa bandar bisa berubah? Ini bukannya kalau ya. Gue tahu mereka udah masuk. Bukan kalau. Iya. Gue jadi tahu banyak orang yang big player pada ikutan. Saya sudah mikirin itu sih. Cuman yang saya pastikan adalah makanya kita selalu elemen of surprise kayak gitu kan. Elemen of surprise. Yang bisa, jadi prinsipnya yang bisa jual barang itu siapa? Orang yang punya barang. Pegang barang. Iya. Saya punya 10 T. Saya punya 1000 T, saya punya APBN deh. Saya mau jual BBCA bisa? Nggak bisa. Orang saya punya cash, nggak punya BBCA gitu kan. Nah, dan saham Indo kan kita hanya bisa buy atau sell. Nggak bisa long atau short gitu kan. Makanya dari itu prinsipnya seharusnya sama. Malah kalau misalnya kita masuk, saya ngerasa dikerjain banget gitu kan. Saya masuk, bid offernya langsung diberubahin, langsung diberubahin, langsung dia nggak kasih menang, akan saya ban selamanya gitu. Saya nggak akan main, malah saya ngerasa ya dia akan rugi gitu karena ekosistem di putarannya nggak akan hidup. Karena kan saham kan orang harus ada yang untung gitu. Kalau kamu mau greedy makan semua itu sahammu nggak akan ada yang suka. Kenapa orang suka saham Pak Pepe? Banyak yang orang kaya baru karena Pak Pepe kayak gitu. Pak Pepe kasih kita menang. Petro siapa yang nggak menang? Con siapa yang nggak menang kayak gitu kan? Adalah yang kalah ya gitu. Cuman mungkin dia di atas 50% orang itu menang kayak gitu loh. Makanya orang itu suka. Pak Pepe mau turun MSCI, gagal ARB, nggak ada yang maki Pak Pepe. Orang maki, bursa lu gimana sih gitu kan? Atau ini nih gimana sih gitu. Nah, kenapa? Karena kita intensinya udah betul tahu. Gitu. Jadi seperti itu sih gitu. Saya nggak takut sih gitu. Malah oke, saya tahu kayak gitu. Emiten ini yang kerjain ini gitu, dia nggak mau. Dan nggak, kan saya mainnya saham konglomerasi dan liquid ya. Gak mungkin Pak Pepe masuk grup saya kan. Kalau Pak Pepe masuk, it's an honor Pak. Pak Pepe lagi dengerin live Remora gitu kan. Ini bocah ngomong apa ini? Nanti dia taruh prof pic-nya gitu kan. Dia ketik submit pertanyaan juga. Saya yang honor. Bang Hengki. Sungkem. Idola itu. Pak Pepe itu idola. Ya. Berapa hari market maker akumulasi? 1 atau 2 hari apakah sudah cukup valid untuk diikuti? Nggak bisa hitung hari sih. SCMI akumulasinya lama, tahunan gitu. Ada yang akumulasi langsung naik, ada yang akumulasi tahunan. Jadi sekali lagi akumulasi tidak memberikan patokan di kapan naik, kapan turun gitu. Tapi melainkan menentukan ini saham bagus atau nggak bagus. Makanya dari itu kita di otak kita harus, oh ini bagus, running trade muncul. Oh kenapa nih? Dari kemarin nggak pernah muncul, tiba-tiba muncul gitu. Kalau bahasa saya agak kasar gitu ya kan, bahasa saya ngelonte kayak gitu kan. Ini jadi dia kok tiba-tiba manggil-manggil gitu kayak tiba-tiba hey bang, kan muncul gitu, hey bang, kenapa lu muncul? Tapi gue tahu dia manggilnya itu bagus karena masih early, bolehlah kamu perhatikan. Jadi kecuali yang sahamnya udah naik tinggi, baru dia manggilnya gini pakai otot gini kan. Wah ini scam ini orangnya scam nih gitu. Sister Hong ini scam ini gitu kan. Nah scam kamu kabur dong gitu. Jadi kita harus tahu orang yang manggil bagus sama yang manggil jelek gitu. Ini pertanyaan contoh sekuritas retail dan sekuritas bandar kok Hengki. Retail ya. Sekarang retail bandar udah nggak bisa pakai
nama sekuritas doang. Karena kita lihat XL, Stockbit, wah top buy terus gitu. Volumenya luar biasa, Pak Wilson sih luar biasa sih gitu. Congrats, nggak promosi ya by the way. Ya karena saya pakai aja gitu. Stockbit. Gue yakin gak ada promosi, mau bayar berapa. Maksudnya begitu lihat rate card udah bingung. Harus jual 20% saham Stockbit. Nggak ada red card saya, gratis, free, all free gitu. Kalau bagus saya pasti promoin sendiri gitu. Itu transaksinya luar biasa gitu, selalu number one loh. Gitu. Jadi kemarin transaksi 30T, dia 8T. Gila ini gede banget. Jadi untuk ngomongin retail nggak retail broker cenderung lebih susah, tapi behaviornya aja. Iya. Apakah ada broker yang lebih cenderung dipakai, lebih sering dipakai sama fund? Mungkin itu lebih gampang buat ngomongin nggak sih? Soalnya kan pasti kan kayak ada beberapa fund ini tuh kayak ya apps-nya nggak bisa dipakai, sulit gitu. Kalau fund paling gampang yang broker-brokernya adalah misal kamu ketemu suatu broker, nah kamu cek websitenya, websitenya nggak jelas, seolah-olah nggak mau ada lu gitu. Dan lu kalau telepon dia kan, mungkin dia nggak akan jawab lu gitu kan. Atau nggak lu telepon, saya mau buka rekening, let's say dia jawab, oke, mau buka rekening, berapa kamu deposit? Saya deposit 1M, dia matiin langsung. Nah, itu adalah artinya fund. Artinya dia aksesnya itu khusus, 1M bagi dia kecil. Nah, jadi itulah mungkin kita cara gampang untuk membedakan. Oke, sekarang kita ke tips lainnya. Financial advice untuk orang yang baru sampai 100 juta pertama. What's next agar bisa ke 1M pertama? Financial advice, life advice, apapun itu, jawaban saya adalah mengenali diri kalian sendiri. Gitu. Karena itu yang paling penting. Kamu nggak mengenali diri sendiri. Dan always be yourself ya. Makanya ada yang bilang, wah ada yang target 1T, ada yang target 10T gitu. Saya mau kayak gitu. Bukan masalah mau nggak mau, tapi buat apa kamu mau? Ada yang mau 1T, mau jadi berbagi. Ada yang mau 1T, mau jadi bangun sekolah. Ada yang mau 1T jadi emang untuk pribadi. Kamu mau apa? Kayak gitu. Jangan kamu mau 1T. Karena saya ngomong gitu karena saya bingung gitu. Saya dapat duit, saya bingung gitu. Mau ngapain nih duit kayak gitu. Jadi kenalin diri sendiri dulu sih. Jadi kamu tahu drive-mu mau ngapain. Kamu drive-nya mau ngapain. Kamu tahu edge kamu paling jago di bagian apa. Ya money always follow. Kayak gitu. Karena dan kamu akan senang melakukan hal-hal yang bukan material. Karena duit ada mentoknya rasa puasnya. Kalau saya ngerasain ya gitu ya kan, saya nggak tahu yang lain gitu. Mungkin ya mimpi saya terlalu rendah atau gimana, saya pun nggak tahu gitu kan. Cuman intinya adalah kenalin diri sendiri, tahu batas, tahu kapasitas, jangan lupa napak bumi. Gitu aja. Lu dulu ngerasa seakan-akan mentoknya itu di mana? Maksudnya di atas sekian tuh udah nggak make a difference gitu. My dream adalah dulu bisa bawa HRV Prestige, udah itu that's all my dream. Itu my personal dream. Itu untuk yang selfish dream. Kalau my bigger dream adalah saya punya keluarga gitu kan, anak saya itu bisa S2 di luar negeri, kuliah di luar negeri. Udah saya pingin ada tabungan itu doang. Bisa dia kuliah luar negeri, saya bisa bawa HRV Prestige, saya udah damai, udah boleh mati lah gitu ya kan. Mau cabut nyawa silakan kayak gitu kan. Nah, aku udah happy kayak gitu. Belajar mulai dari mana kok kalau mau trading saham? Buat yang masih newbie ya, masih fresh gitu. Apakah kamu cocok trading? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kamu kerja kantoran, misal kamu kerjanya yang di laut, nah jam 9 sampai jam 4 open kamu di laut nggak ada sinyal, ngapain kamu belajar trading kayak gitu. Makanya mengenali diri sendiri sih, itu jawaban yang paling baik gitu. Kalau misal mau mulai belajar, mulai dari mana bro? Kayak kira-kira ya? Podcast lah. Ya, yang gratisan kan? Podcast sekarang banyak yang bagus loh, gitu kan. Ya narasumber-narasumber lain yang di Overpost kan aku nggak ngejilat ya gitu ya maksudnya. Sebelum di sini kan saya nontonin juga, oh ini cara berpikirnya gitu. Kan ada undang fund, undang CEO, undang influencer besar lain. Kan kita pelajarin cara dia berpikir gimana. Dan coba ya kan kita semua dikaruniai otak masing-masing gitu. Makanya kita bisa berpikir gitu. Kamu bisa aja nggak setuju, tapi kenapa kamu nggak setuju? Oh, karena saya prakteknya nggak seperti gitu. Nah, nanti kamu akan ketemukan stylemu sendiri. Makan, kalau kamu mengetahui dirimu sendiri, kita nggak munafik, kita selalu belajar, kamu akan ketemu stylemu sendiri dan siapa tahu stylemu akan jadi sangat-sangat powerful untuk kamu dan bisa berimpact ke orang lain. Jadi ya, mulai dari podcast dan diri sendiri sih. Ya. Gimana cara transisi dari kerja ke full-time trader? Di mana waktu belajar, jika lihat analisa transaksi, harus di jam kerja.
Gimana kalau misalnya Hengki gimana dulu? Resign dulu ya. Kalau aku jadi kamu gitu ya kan, aku mikir kayak gitu lah. Kalau aku sih pasti jawabnya resign, karena aku dulu resign gitu kan. Saya ekstrim kayak gitu. Tapi kalau menurut saya, there is always a way, apalagi sekarang teknologi. Ya udah kamu beli satu laptop, kamu rekam aja. Kalau kamu kerja aja, kamu rekam, kamu pulang kamu nonton, beres kayak gitu. Bisa, maksudnya itu bisa jadi solusi dong gitu. Apakah itu solusi yang terbaik saya nggak tahu. Dan maksudnya bisa gitu atau Kalau mau iya, kalau mau selalu ada cara kayak gitu. Transaksi ada dalam detail, silakan kamu cekin, kamu mikirin nih gimana dari tadi kira-kira. Silakan kayak gitu, semua itu bisa kayak gitu. There is always a way lah gitu ya. Iya. Kalau Leon titip pertanyaan, sebagai trader pemula, apa 3 poin yang harus dipelajarin? Trader pemula nih. Trader pemula. Jawabannya sama lagi, kenali diri sendiri kayak gitu kan. Udah kenali diri sendiri aja, kamu agresif atau enggak. Kamu kuat nggak sama volatilitas gitu. Kalau nggak kuat sama volatilitas, nggak jangan. Kayak misal cuan gitu kan. Cuan sahamnya ARA naik 20%. Kamu berani beli? Saya sih berani. Saya ARA pasti saya beli kayak gitu kan. Nah orang-orang nggak berani gitu. Kalau misalnya dia ARA ke ARB, nah kamu disiplin nggak? Kamu kuat nggak jantungmu gitu? Kamu lihat rugi minus 2M, 5M, 10M, sanggup nggak kamu gitu? Kalau nggak sanggup ya jangan. Kayak gitu. Ngapain kamu maksa gitu, coblos gitu, jangan kayak gitu. Iya. Titip 1 kok, gimana cara cari bottom atau entry yang pas saat harganya udah naik kenceng? Bid offer. Jawabannya itu doang. Karena harga naik tinggi, analisa transaksi itu untuk bagus nggak bagus, ketika dia udah naik, udah pure fight bid offer kayak gitu. Nggak bisa lagi kamu pakai kayak gini. Karena kalau kamu cek kayak kamu maksudnya ngecek Proxum kemarin gimana? Lewat gitu. Makanya telat. harus kamu udah di luar kepala kayak gitu. Tips biar nggak takut meski udah rugi. Takut biar nggak rugi. Dari awal meski udah rugi. Iya. Biar nggak. Nah, takut ya. Mungkin kalau itu pertanyaannya dia udah lagi di posisi rugi nih, supaya dia nggak takut, dia masih bisa trading lagi kayak gimana. Oh, nggak boleh takut sih. Nggak boleh takut. Nggak boleh takut sih gitu. Ya, ini kata-kata yang agak nyeleneh juga. Kita boleh kalah ganteng, boleh kalah kaya, tapi nggak boleh kalah biji. Kalau saya sebutnya gitu. Biji itu artinya mental ya. Kalau mental harus berani dulu lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya takut, menurut saya carilah hal yang nggak kamu takutin. Kayak gitu. Reksadana. Nah, kalau kamu RDPT. silakan, itu salah satu instrumen investasi kalau kalian cocok. Iya. Tapi jangan iri sama orang trader udah gitu. Iya. Sekarang kan problemnya gini, orang reksadana ngomongin trader judi lah, trader sampah lah, trader inilah. Orang trader juga nyerang balik gitu kan. Jadi nggak usah diserang gitu. Mereka maunya RDPT tapi 50% setahun. Iya. Artinya scam. Scam. Nggak keluar itu kan ada kan? Siapa ya? Iya ada kan gitu. 5% per bulan. Ko Hengki, tips buat menghibur diri di saat cut loss. Kayaknya dia tuh cut lossnya soalnya tipis ya. Jadinya nggak menghibur diri sekarang dong. Menghibur dirinya lihat yang hijau-hijau. Kenapa lagi bull market pada tips cut loss ya? Aneh sih gitu. Oke. Mungkin ini bro, mereka udah punya banking sebelumnya. Mungkin mereka buy BBCA banyak gitu. Sekarang lagi pengen convert gitu. Betul. Jawabannya adalah ketika kamu sedih, kamu rugi, itu ada yang salah. Karena kamu menang pun, kamu nggak harus senang, biasa aja gitu loh. Ya, you are doing the setup. Setupnya apa? Setupnya ada gini, kamu apply-nya gini. Ada metode ini, kamu keluarnya ini. Udah gitu aja terus gitu. Artinya ini akan jadi robot sistematis yang dioperate sama manusia gitu. Makanya kalau rugi, itu nggak harus kamu sedih. Kecuali kamu bangkrut kayak saya, mungkin itu sedih gitu ya kan. Sedih itu boleh kalau kamu kesel sama diri kamu errornya itu karena kamu. Nah, tapi kalau sedih karena loss itu mekanisme pasar gitu. Dan untung gede pun bulan lalu itu untung tergedenya saya September gitu. Itu di CP saya untung tergede dalam hidup saya kayak gitu. Jadi porto saya kan 200M makanya tadi guys. Udah dihitung. Porto saya kan di saham itu cuman 10% kurang kayak gitu. 10% kurang. Tapi karena beberapa bulan ini melipatnya gede, gitu. Bisa menjadi dari total equity semua ya, gitu. Bisa lipat gede. Dan itu saya, yaudah gitu loh. Kayak
Oh, ya udah habis tidur aja gitu. Besok crash, rugi, ya tidur aja kayak gitu. Jadi nggak boleh no emotion lah di trading menurut saya seperti itu. Karena kalau emosi, nah justru itu trading kan nyerang emosi gitu. Iya. Tanggapan Ko Hengki soal akun yang kehack di broker-broker itu Ko, apa emang ada ordal? Nah lu dengar gak sih kayak case-case gitu? Ada kan di podcast. Iya iya. Ada di podcast. Tapi kayak di lapangan gitu apa yang terjadi yang lu Saya secara pribadi nggak kena hack, puji Tuhannya. Jadi ya not my place untuk say anything lah gitu. Ada korban, ada api, ya pasti ada penyebabnya gitu. Ya korbannya ada penyebabnya ya mereka aja lah, kita nggak tahu. Yang penting jangan kasih tahu orang pin, jangan aneh-aneh gitu. Jangan ngeklik link aneh-aneh itu. Kalau ngomongin dunia kripto itu ngeri loh. Itu ada link terkesan official sama persis, cuman beda 1 titik doang gitu kan. Kamu klik habis semua wallet kayak gitu. Itu mungkin terjadi. lu terbiasa di kripto kali ya. Lu terbiasa di kripto jadi kehati-hatiannya itu. Saking saya hati-hatinya, saya beli banyak laptop bro. Beli banyak laptop, saya nggak Ini install. laptop baru nih. Ini buat trading. Buat trading. Main bapuk. Saya beli banyak laptop, terus corokin cold wallet, gitu kan, nggak install apa-apa, udah pure untuk ini doang. Saking saya takutnya. Jadi ada laptop aneh-aneh, kalau ada link orang kirim aneh-aneh, saya bukanya pakai laptop bapuk yang itu. Nah, itu Yang kemarin retire. retire. Dia akan jadi think tanknya saya gitu. Kalau misalkan hack, silakan, tak ada duit gitu kan. Nggak ada yang bisa dihack gitu. Jadi ya kayak gitu, jangan klik aneh-aneh lah kayak gitu. Ya. Financial wise udah sukses banget. Cara Bro Heng gedein anak supaya mandiri atau sukses gimana in the future? By the way, ini yang nanya adalah orang yang kenalin gue ke Hengki. Oh. Ini nih. AS. Thank you. Udah kenalin ke Koleon gitu. Saya belum punya anak sih, jadi nggak bisa Mungkin, ngomong. ya planning kali Oke. in the future gitu. Nah, saya pernah ngomong ke calon saya, fiancé saya gitu kan. Saya sih akan menuhin semuanya sampai dia kuliah. Setelah itu, ya kamu harus berjuang sendiri kayak gitu. Kayaknya Warren Buffett dong. Warren Buffett gitu ya? Oh, ciri-ciri ya. Ciri-ciri Warren Buffett. Bercanda. Tapi mungkin kayak gitu sih. Kenapa? Thought prosesnya apa gitu? Thought prosesnya adalah apa yang saya, karena kan saya maunya kayak gini kan, hidup sampai di sini dia melanjutin gitu ya kan. Jadi dia nggak ulang dari nol. Nah ini kan kebutuhan pokok yaitu nutrisi. Apa yang dia mau saya akan kasih mentok kanan. Misal dia bilang, saya semoga amin ada duitnya sebanyak itu, kayak misal saya mau belajar basket. Oke, kamu belajar basket, langsung ke US kayak gitu kan. Langsung ke US. Kamu beneran nggak gitu kan? Kamu harus tanggung jawab loh, keras loh. Kita kasih tahu konsekuensinya segala macam. Oke, langsung kasih yang bagus. Mau piano, langsung cari guru piano yang paling bagus, bukan di lokal, langsung cari inter dan segala macam. Tapi itu hanya batas sampai kamu lulus kuliah. Gitu. Karena artinya skill setnya semua macam kamu udah, ya that's my only job. Sisanya untuk kamu lanjutkan hidup, ya kamu sendiri kayak gitu. Menurut saya seperti gitu. Gue kenal soal gue baru ngobrol sama Coai beberapa waktu yang lalu. Gue nanya dia kan kayak gitu. Ci, lu didik anak kayak gimana sih? Gitu kan. Gue pengen belajar juga. Gitu kan. Dia bilang, semua yang gue rata kanan, itu gue gak ada yang balik modal. Yang gue balik modal justru ini yang gak ajarin justru. Jadi kayak misalnya dia kayak, apa ya, gue lupa ceritanya. Misalnya dia kayak swimming gitu misalnya. Oh dia ngambil guru yang terbaik swimming gitu kan. Guru apa, kayak, kok usah dia bilang basket juga deh. Wah itu juga, itu gak ada yang balik modal. Biasa-biasa aja dia punya basket. Tapi ya dia kayak somehow finance atau apa, dia main saham juga lah. Saham juga option segala macam. Yang dia gak gitu ngajarin, malah jadi jago katanya. Makanya kalau coy kayak gitu gue kayak menarik juga. Ya tapi ya semua kembali lagi ke anaknya sih. Gitu. Maksudnya dia minta apa kayak gitu. Kalau bagiku ya, gitu. Aku belum punya minta anak, apa, jadi nggak bisa ngomong. Kalau dia bilang saya nggak mau les ini, ya udah nggak apa-apa. Cuma I tell you the consequences loh gitu ya kan. Gitu. Aku akan step di awal kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau semuanya, ya tidur di jalanan nanti. Iya, harus. Mau nggak mau, aku bilang ke pasanganku. Makanya pasanganku bilang, gue tuh nggak usah punya anak lah, dia bilang gitu. Sadis banget kamu kayak gitu. Sadis banget gitu, kayak misal, ya itu sih saya sering ngomong kayak gitu lah. Janganlah, misalnya jangan. Saya bilang ya tidur jalan mau nggak mau gitu. Karena itu agree disagree itu menurutku bentuk kesayangan tertinggi, karena kita harus tega dibenci. Menurut gue ya gitu ya kan. Orang kan ada sayang
dielus gitu. Kalau sayangnya saya elus nggak bisa, mau nggak mau, udahlah saya jadi jahat aja gitu kan. You can hate me, tapi my intention semua itu bagus. Ya, Gitu. ya nanti anaknya bisa nonton video ini. Ini Nih. intentionnya bagus tuh. Nih. Semua untuk kebaikanmu, ya, nak. Curhatan papa. Jauh-jauh sebelum lahir. Jauh-jauh prepare, wonstock gitu. Berarti ini udah diajarin untuk sabar ya. Betul. Jadi time cost-nya jadi banyak. Betul. Ko Hengki rencana mau punya berapa anak? Kira-kira mau cowok dulu apa cewek nih? Oh, mau punya anak berapa ya? Karena yang ngelahirin itu bukan saya, gitu kan. Kita cowok kan enaknya aja. Jadi ya. Cuma jadi yang menderita 9 bulan, yang lahiran, taruhan nyawa kan bukan saya gitu. Jadi mau berapa? Saya pingin punya anak. Tapi kalaupun let's say pasangan saya decide untuk tidak mau punya anak dengan berbagai alasannya, ya mau nggak mau ya harus terima. Kayak. Jadi jadi untuk jawab itu mau punya berapa anak ya terserah dia. Mau adopsi anak pun terserah. Oke, kayak gitu. Saya pun oke. Nggak mau anak, saya mau anjing. Oke, kayak gitu. Menurut saya oke, kayak gitu. Karena for me it's too selfish kalau saya yang minta. Saya mau 5 anak misalnya, kayak gitu. Karena kan saya nggak, badannya berubah, orang lagi kurus, tiba-tiba jadi, ya sorry ya, jadi tambah besar, kayak gitu. Itu kan kasihan di dia. Kita kan nggak. Terus emosionalnya, banyak lah. Saya lihat sih banyak ya. Gitu. Ya. Jadi semua kembali ke dia. Oke, ini tanya beberapa tips lagi nih untuk saham lagi. Kalau misalnya cut loss, apakah ada wajar di berapa persen? Dan Ko Hengki pernah average down kah? Oke, cut loss berapa persen? Cut loss berapa persen itu tidak ada patokannya. Cuman saya kan lihat kalau ada yang timpuknya kasar, terkesan jualannya maksa banget, saya langsung jual. Ini ada sesuatu yang berubah ya? Ada yang sesuatu yang berubah. Hipotesisnya saya itu nggak sesuai lagi gitu. Itu saya jual. Mau 1% saya jual, mau kadang 5% pun saya jual kayak gitu. Mau kadang 10% udah telat, saya jual juga, mau nggak mau kayak gitu. Sadar telatnya. Jadi lebih baik saya sadar, saya buang gitu. Terus kalau pertanyaannya apakah saya pernah average down? 90% itu nggak pernah. Tapi pernah 10%-nya dalam hal apa? Misalnya saya lagi pegang barang, tiba-tiba marketnya drop, dan saya tahu itu bagus dan panik doang. Ya udah saya ambil lagi kayak gitu. Ya. Atau enggak, udah terlanjur basah. Misalnya kayak tadi lah, hipotesisnya oke, dia turun gitu kan, 5% lah misalnya kan. Tapi kelihatannya bagus nih. Mau nggak mau saya hajar lagi ya gitu. Tapi turun lagi nggak benar, langsung saya cut semua. Jadi udah kecemplung, tanggung kayak gitu. Iya. Cut loss sekarang, loh ini lagi bagus, sayang banget gitu. Langsung hajar aja. Kali-kali benar langsung lipat banyak, kalau enggak langsung buang dikit. Menarik ya. Menarik maksudnya walaupun bagus tapi turun lagi lu malah cut ya, bukannya nungguin dia. Nah, karena kan aku bisa salah kayak gitu. Menurutku bagus lah kata market. Lu siapa lu gitu kan? Lu bocah ingus, lu salah. Daripada saya kena tunjuk salah terus divonis. Vonisnya apa? Minus gede. Wah, daripada kayak gitu udahlah saya cut dulu. Bagus lagi saya masuk lagi. Itu pemikiran saya sih. Menarik. Kau mau tahu money management Ko Hengki, terutama waktu banyak watchlist saham? Money management ya, saya berusaha cari saham yang liquid bisa masuk gede. Bisa all in, saya all in. Makanya saya suka banget main saham bumi. Yang liquid banget kan gitu. Kayak gitu sih. Jadi money management, it's not me to say, like it's not my place to say, karena saya nggak pakai money management. Kayak gitu. Jadi kalau kamu naik saya money management, takutnya kamu masuk ke laut kayak gitu loh, ke jurang kamu. Jadi jangan naik saya. Gimana rasanya jadi leader sekte Remor AHK? Sekali kirim studi kasus langsung hilang. Gue mau komplain dia sih. Gue kadang-kadang baru baca tuh abis dari podcast kan, abis lagi kerja apa baca. Gue lagi pengen lihat, udah terbang duluan. Kayak ADMR Senin saya live gitu kan. Kan biasa kita selalu live ya, live screening, live M&A gitu kan. Ngomongin Q&A gitu kan. Mau M&A aja langsung. Boleh sih, boleh. Wow. Ya tapi ini ngobrol lah ya sama mereka kan. Ngomongnya saya bilang ini Thohir nih. Pak Thohir ini ada sesuatu nih gitu. AADI, ADMR ada yang kumpulin. Besoknya ARA bro, ADMR, ARA, ADI 10%, ADARO juga gitu. Ya walaupun itu pasti dari market maker ya, cuman pasti ada pushing factor dari mereka. Jadi
Jangan-jangan mereka ikut dengerin. Iya. Jangan-jangan. Pak Thohir salam kenal. Ada lagi pantengin. Gitu. Oh, gue tahu mungkin kirim tim. Salam kenal. Bebannya adalah gitu. Bebannya bukan apa ya, saya jadi makin harus make sure ini kalau saya tuh kualitas kayak gitu. Kalau misalnya jelek, yang penting intinya kalau misalnya human mistake-nya dari saya, menurut saya sih saya bisa stres kayak gitu. Jadi makanya saya harus detailin semua. Iya. Apakah Ko Hengki akan rutin membuka kelas setiap bulan? Thank you Ko Leon, Ko Hengki. Wah, namanya trader ya. Bisa berubah-berubah. Bisa tiba-tiba saya naikin besok. Bisa tiba-tiba bulan depan saya tutup. Juga bisa. Semua back to bid over kondisi dunia gitu. Kalau masa saya ini terlalu banyak nih, terlalu masif. Saya ngomong langsung spike banget. Mending saya kumpulin barang. Saya ngerasa nggak suka, saya nggak doyan. Udah saya akan cut gitu. Jadi sewaktu-waktu tergantung kondisi kayak gitu. Kalau Trader. Iya, kalau banyak yang ya syukurnya banyak yang lebih positif ya gitu. Tapi kalau misalnya lebih banyak negatif, saya ngerasa saya ternyata nggak pantas. Ya udah saya cut kayak gitu. Nggak masalah kayak gitu. Jadi semua ya back to situation. Ya. Back to bid over. Iya. Atau saya jenuh atau apa gitu kan. Mau ke Afrika setahun nggak tahu gitu kan. Makanya mumpung lagi bisa kita palakin setiap bulan nih. Ya belum tentu nih manusianya bakal di sini untuk long term deh. Nanti kok kalau kita zoom di Afrika aku kasih nih ya, jerapah. Seru banget sih itu. Lucu banget gitu. Ada background sound nanti. Jerapah-jerapahnya. Terus nanti dia kalau misalnya podcast pakai mic-nya seperti biasa. Gitu kan? Jadi reporter ini reporter apa nih gitu kan. Oke, sekarang 4 pertanyaan kripto. Nasib Hyperliquid gimana setelah ada Aster? Gimana tanggapan Hengki soal Aster sedangkan dia whale Hyperliquid? Kalau Aster itu kabel play. Jadi kalau ketika dia pas listing itu 95% supply-nya yang beli itu smart wallet-nya mereka. Jadi itu centralized lah. Walaupun dia ngomongnya decentralized. Sedangkan Hyperliquid ownernya nggak beli, malah ownernya kasih ke semua orang. Kalau ngomongin head to head, dan coba kalian tes Aster pas awal-awal, dia listing, dia ada aplikasinya, chart-nya nggak ada, withdraw-nya nggak bisa, belinya ngehang, kayak gitu. Itu terjadi. Sedangkan Hyperliquid tidak ada isu TGE terbesar di muka bumi ini, tapi lancarnya smooth, no single error pun. Gitu. Nah, cuman kalau mau ngomongin in terms kenaikan segala macam, tentu satu kualitas, satu ada man behind it, yaitu CZ. Kayak gitu. Kalau ngomong head to head sama produk, kalah jauh seharusnya Aster. Gitu. Cuman ya tentu bisa di-develop ya. Jadi, I have no worries. Gitu. Dan Hyperliquid kan buyback 97%, 99% sekarang dia naikin. Gitu. Jadi ya, secara winning odds, kamu udah di atas 50%. Kalau kamu choose idealis, Hyperliquid. Tapi kalau kamu choose gain, yang bisa naiknya, Hyperliquid nggak mungkin $50 nih naik ke $1.000 itu nggak mungkin. Gitu. Dia naik $1.000 lebih dari BTC, gitu kan. Nah, nggak mungkin. Kalau Aster $2 bisa nggak naik ke $10? Mungkin bisa karena ada CZ behind it. Dan 95% supply dikuasain doi kayak gitu. Tergantung dia lah. Tergantung dianya. Kalau Hyperliquid kan ekosistemnya hidup gitu kan. Nah, apa jadi kalau udah re-entry lagi? Hyperliquid? Belum. Nah, saya sekarang happy nih. Saya jual kan 47 saya jual. 50-an, 53 sampai 55 saya jual. Jadi average-nya 50 lah gitu kan. Sekarang harganya 45. Oh, saya happy. Saya mau beli tapi belum lah. Saya ngerasa saya cash, rata-rata cash. Hyperliquid saya udah jual semua juga. Gitu. Kalau Aster ya begitulah ya. No, enggak worry. Dan saya kan habis acara Hyperliquid. Ya, ada pertanyaan juga tuh. Dapat insight apa saja kok dari token 2049 atau dari Hyperliquid event? Oke. Saya nggak ke event lain karena saya ke Singapura pure one event, Hyperliquid event, gitu kan. Saya nggak peduli event lain, gitu. Jeff, yang bisa saya dapat adalah Jeff-nya itu very humble. Dia datang ke acaranya, dengan bodyguardnya, harus ada bodyguard, dia mati semua bangkrut gitu. Dia nggak boleh mati gitu kan. Dia kena begal kita bangkrut gitu. Ada yang mau rampok dia, ada yang mau bunuh dia, saya tahan. Saya tahan gitu. Nah, dia sapa satu-satu. Jeff-nya sapa berapa satu-satu. orang tuh? Ribuan kah atau? Dia small gathering. Dulu lebih kecil gitu ya. Dulu cuma hanya 20 orang.
orang-orang yang invitation only gitu. Sekarang udah boleh agak buka, bukan, cuman masih tetap kecil lah ya gitu, nggak sampai 1.000 lah gitu kan. Dia satu-satunya dia speech-nya nggak ngomongin dia bagus, nggak ngomongin dia apa-apa, dia cuman ngomong makasih loh berkat kalian, makasih loh udah bikin event ini, makasih loh gitu. Always say thank you. Terus dia jalan keliling, yang saya itu Bisugo itu well lah ya gitu. One of the biggest well di Indonesia untuk Hyperliquid. Dia kenal Bisugo kayak gitu. Terus aku ngomong ke Koyugo gitu. Koyugo juga bilang, gila dia kenal gua. Dia bilang gitu kan. Koyugo juga happy gitu kan. Koyugo kan invest ETH di $1. Mana ada Vitalik kenal gua. Padahal Koyugo juga salah satu whales-nya Vitalik gitu. Vitalik lari-lari nggak jelas. Dia bilang kayak gitu. Jadi lucu gitu, dia bilang very humble kayak gitu. Jadi ya makin bullish lah ya, bullish. Ya. Harga yang bagus. Produk bagus, semua bagus lah, nggak ada jeleknya gitu. Karena biasanya orang kan banyak yang di token kan. Terus kan aku naik Koyugo, kok ini tokennya gimana menurut Koyugo bilang, ini nih habis fundraising malah party nggak kerja nih, malah rungkat produknya mau di develop mau dijanji-janjin. Saya udah token 2 kali nih, dia masih belum rilis token. Padahal udah investornya teriak-teriak. Nah, maksudnya beda gitu. Satu janji, satu kerja. Iya. Kerja dan humble. Jadi orangnya benar, ya Hyperliquid lah. Itu bullish lah. Jadi, let's say ada crash, semua hancur, aim Hyperliquid. Gitu. Asalkan hancurnya bukan karena dari Hyperliquidnya. Gitu. Maksudnya secara makro dunia runtuh gitu kan, aim Hyperliquid. Gitu. Secara fundamental itu strong, cuman harganya aja. Iya. Harganya sekarang kurang oke. Kayak gitu. Jadi tergantung mau idealis atau mau duit kayak gitu. Iya. Nitip bahas Bisugo kok, ini orang suka ngegosipin orang ya. Apa impression lu, pendapat lu tentang Bisugo? Jadi lu berdua kemarin ke situnya? Ada Andreas Tobing, ada Marco dari Visi kayak gitu. Ya sama mereka sih, cuman aku banyak sama Koyugo. Iya. Apa pendapat lu atau gimana sih Bisugo? Mungkin banyak orang yang ya emang gara-gara dia emang tidak muncul di publik kan. Iya. Pengen tahu aja gitu. Orang ini kayak gimana? Ceritanya saya nggak akan cerita karena there is a reason kenapa dia private gitu. Dia kan guruku ya gitu. Jadi harus banget gue hormatin kayak gitu loh. Iya. Mau gimana pun keadaannya gitu. Tapi yang all I can say adalah sebenarnya orangnya very simple. Dia nggak ada sports car. Duitnya tuh berapa T gitu kan. Berapa banyak. Nggak bisa sports car? Nggak ada. Terus dia hobinya apa dong? Nggak ada gitu. Berarti lu sama dia nyambung. Dia orang kebingungan. dia hobinya, dia ada hobi sih, tapi main game. Nah, makanya waktu itu awal-awal tahun, pas jackpot di Hyperliquid, aku stres kan, aku gabut. Aku chat dia, "Ko, lu hari-hari ngapain? Ngasih tau dong," gitu kan. "Main game gua." Dia bilang, "Main game apa?" Dia kasih tau gamenya, aneh-aneh, nggak pernah dengar gitu kan. Main game PC, kan aku bukan game kan gitu kan. Dia bilang, main PS5 deh. Oh, ya udah gue beli PS5 gitu. Cewekku beliin PS5 gitu kan. Main Wukong gue stres gitu, dia main Wukong kayak gitu. Dan dia very simple, ya udah kerjaannya kayak gitu. Dia kalau misalnya apa namanya, yang pay to win langsung rata kanan semua bro. Iya. Langsung jadi nomor 1 di negara kali. Betul, dia mah terlalu humble dan apa adanya sih kayak gitu. Kayak aku bilang, "Kok aku nggak ngerti ini loh," gitu kan. "Aku mau belajar ini tentang," waktu itu ada Pendle gitu kan, YT gitu, VT gitu. Dia bilang, "Oke, gue ajarin lu." Dia yang bawa laptop. Dia yang bilang, "Oke, gue ajarin lu one on one," gitu. Dia yang datang. Dia bilang, "Gue ke tempat lu aja," gitu kan. Terus kayak, "Oh, mau sambil makan yuk di mana?" "Boleh," gitu kan. Terus dia cari-cari, "Ya udah kafe ini aja lah." Aku bilang, "Jangan kok, ini kafe yang tempat biasa anak orang kuliah kumpul. Takutnya berisik. Koyugo kan nggak nyaman." Karena aku mikir dia kan levelnya udah gini banget. "Oh, nggak apa-apa. Sini aja, nggak apa-apa, saya santai kok," dia bilang kayak gitu. Aku bilang, "Kok lu jangan gitu, nanti lu ditusuk tau." Gue bilang, "Lu kebanyakan," gue bilang kayak gitu, "lu dirampok," gitu. Maksudnya dia seitunya gitu. Terus di token gitu kan, aku bilang, "Kok aku mau ke sini, mau belajar ini. Oke, dia kontakin. "Ini ada namanya Hengki." Ini langsung dikasih masuk segala macam. Jadi selalu ya seorang bapak katanya. Seorang bapak banget, deserve banget kayak gitu. Deserve banget kayak gitu. Walaupun buat apa deserve aku kayak gitu loh. Maksudnya saya siapa gitu. Ya setelah Kimi kayak gitu. Ya. Pertanyaan terakhir nih. Ko, kan udah dapat jackpot di Hype. Bakal sampai kapan lanjut
bakal sampai kapan lanjut trading atau hanya for fun aja kah gitu? Lanjut trading for fun gitu, untuk mikir lah ya, untuk ada aktivitas gitu. Jadi bingung ngapain? Iya, pure udah retire kemarin. Pure benar-benar untuk cari aktivitas aja sih gitu. Cari aktivitas, dan yang pertama kali ketemu kan sebelum mau podcast nggak mau podcast kan dibilang sayang kalau misalnya udah ngerti tapi dilupakan. Ya benar juga kayak gitu. So jadi all the hard work, puas dengan ada duit, kita malah jadi malas-malasan gitu. Jadi yang ku paling belajar dari Ko Andrew ya gitu ya kan adalah, ini orang udah tajir banget, tapi masih kerja gitu, bangun jam 4 gitu kan. Jadi gue ngomong sama Andrew kayak gini, Andrew, ayam itu dibangunin sama lu. Masih dibangun lebih pagi daripada ayam. Ayam kukuruyuk jam 5. Dia udah nge-gym. Iya, gue sampai Google loh. Ayam bangun jam 5, gue Google. Gue bilang, serius, dia chat gue kan kayak, Drew, lu tau gak sih lu bangun lebih pagi daripada ayam gitu. Iya, itu maksudnya yang mau gue katakan adalah, dia sekaya itu aja dia nggak malas gitu. Saya masih jauh dari dia. Apa alasan saya untuk leha-leha, untuk nggak semangat lagi? Apa alasan saya gitu? Jadi ya udah, mulai lagi trading kayak gitu, mulai lagi aktif, mulai lagi cari maybe ada the next Hyperliquid, atau jadi makanya ke token, ke sini, ke belajar lagi fundamental. Oke, gue mau masuk, mau belajar lagi gitu. Tapi ya size-nya tentu trading ya nggak gitu gede kayak gitu. Thank you banget bro for your time, appreciate it. Thank Ini you. kita feel thankful ya, jadi teman-teman bisa lihat thought prosesnya seorang yang open porto naik 200% dalam waktu 3 bulan ya, nggak mungkin bisa dibilang ini pertama kali ya di Indonesia ya, pertama kali di Indonesia open porto 200% dalam 3 bulan, dan bukan cuma ngomong doang tapi dibuktikan ya, dan orangnya mau sharing gratis kayak gini ya, jadi appreciate bro. Thank you bro.